Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa kembali dalam Biak Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Sekarang adalah Minggu Paskah keempat, tema kita adalah Suara Gembala yang Baik. Adik-adik mungkin punya pet ya, anjing atau kucing. Kalau adik-adik baru datang ke rumah, mereka langsung lari, mengenal suara atau langkah dari adik-adik. Seperti itu juga Yesus terhadap kita. Diharapkan kita semakin bisa mendengar suaranya dan kita semakin bisa mengikuti kehendaknya. Mari bersama kakak-kakak Bina kita belajar, bernyanyi, beraktivitas, dan berbagi. Selamat belajar. Mari bangkit berdiri, kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan nyanyi lagu Tuhan Kau Gembalaku ya. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Gimana adik-adik? Bisa kan? Kita nyanyi satu kali lagi ya. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai Biak streaming pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Gembala yang baik, terima kasih atas karunia, anugerah dan cinta-Mu kepada kami. Terangilah budi dan hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengikuti dan mendengarkan sabda-Mu serta melaksanakannya. Jadikanlah kami gembala yang baik bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita buka kitab suci. Kita buka Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Kita siapkan hati kita baca bersama-sama.
Pembacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, selamat malam. Saya Romo Ignatius Sadiwo Setiabudi. Awal mula panggilan saya ketika masih kecil, saya berjumpa dengan romo-romo yang bertugas di paroki, lalu kemudian jadi misdinar. Kira-kira mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD, saya bertemu dengan seorang frater pastoral ketika itu, frater yang bertugas pastoral di paroki saya. Kemudian saya berkenalan dengannya, lalu ikut pertemuan anak-anak reka, kemudian anak-anak misdinar, lalu juga oleh Romo setiap minggu waktu itu diajak ke stasi. Lalu dari sanalah muncul ketertarikan awal mula untuk menjadi imam. Tetapi pada akhirnya lama-lama juga saya melihat bahwa kok diri saya merasa tertarik ya. Saya pikir terus ketika sudah masuki SMP, kemudian saya lulus memutuskan untuk masuk ke Seminari Garum. Juga di sana saya melihat banyak perjalanan dari awal yang ternyata Tuhan itu sungguh begitu baik mempersiapkan hati saya, mempersiapkan diri saya. Tidak mudah menjawab. Hai,
Perkenalkan, nama saya Suster Yuliana Kristina SJMJ. Saya dari Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Pada kesempatan ini saya akan mencoba men-sharingkan kenapa saya tertarik ingin menjadi seorang suster. Pada waktu itu ketika saya masih SD, saya punya cita-cita ingin menjadi seorang suster. Tetapi karena saya tinggalnya di kampung, jadi saya hanya mengenal romo saya, tidak pernah melihat suster. Dan setelah menyelesaikan masa sekolah dasar, saya diberikan kesempatan oleh orang tua saya untuk melanjutkan SMP dan SMA di kota. Dan pada waktu itu saya memilih untuk tinggal di asrama. Dan kebetulan waktu itu asrama dikelola oleh suster-suster Yesus Maria Yosef. Motivasi saya waktu itu ingin menjadi seorang suster sudah tidak ada dalam hati saya. Saya ingin menjadi seorang suster. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika saya sudah mau menyelesaikan masa SMA saya merasa terpanggil bahwa saya ingin menjadi seorang suster. Dan saya bersyukur bahwa orang tua dan keluarga saya sangat mendukung saya untuk menjadi seorang suster. Dan lewat pengalaman hidup bersama dengan para suster yang ada di komunitas dan yang ada di asrama yang membimbing kami, saya merasa bahwa saya sungguh-sungguh terpanggil untuk menjadi seorang suster dalam kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef. Dan saya sangat bersyukur bahwa para suster membimbing saya sehingga niat saya tidak menjadi pudar untuk menjadi seorang suster. Dan kemudian saya memasuki masa pembinaan atau masa formasi, di mana ada masa aspiran, postulan, dan novisiat. Dan dalam masa pembinaan tersebut, saya dibimbing oleh para suster bersama dengan teman-teman yang lain untuk semakin mengenal apa itu dan bagaimana itu menjadi seorang suster, terlebih dalam kongregasi suster-suster Yesus Maria Yosef. Dan saya sangat bersyukur bahwa saya merasa bahwa Tuhan sungguh memanggil saya untuk menjadi pelayannya. Dan saya merasa bahwa saya sangat bersyukur dengan menjadi seorang suster Yesus Maria Yosef, saya bisa melayani orang lain. Dan dalam perjalanan hidup panggilan saya sangat termotivasi dengan semangat pendiri kami, yaitu Pater Matthias Wolf SY, dengan semangat bagaikan raksasa, yaitu punya jiwa yang besar dalam pelayanan. Dan sampai saat ini, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan masih menjaga dan melindungi panggilan saya, dan sehingga saya tetap setia sampai pada saat ini untuk melayani orang lain. Sekian dan terima kasih sharing panggilan saya, dan semoga teman-teman di luar sana yang merasa terpanggil untuk menjadi romo atau suster, terlebih ingin bergabung bersama kami, suster-suster Yesus Maria Yosef. Kami ada di Surabaya. Komunitas kami dengan alamat Jalan Tumapel nomor 71. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Salam kasih Yesus Maria Yosef. Kami dari komunitas novisiat SJMJ Pemohon dengan jumlah 25 orang bersama kedua suster pembimbing, Suster Ana Maria Sri Hartati SJMJ dan Suster Konstansia Sunda SJMJ akan membawakan sebuah lagu dengan judul Hidup Paskah.
Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkorban beramal. Akal iblis akan kulawan, firman Tuhan aku wartakan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo adik-adik semuanya. Sekarang bersama Kak Agnes kita akan membuat aktivitas nih. Kira-kira aktivitas apa ya yang akan kita buat di hari Minggu ini? Yuk kita simak bersama-sama. Untuk mengerjakan aktivitas hari ini, bahan-bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama ada pensil warna atau juga bisa menggunakan krayon, gunting, double tip, atau adik-adik yang punya lem juga bisa menggunakan lem. Bahan aktivitas yang sudah kakak berikan melalui mama atau papa, dan juga 1 lembar kertas putih kosong. Langkah selanjutnya, kita akan gunting terlebih dahulu bahan-bahan aktivitas ini. Bahan aktivitas yang sudah kita gunting selanjutnya akan kita warnai. Setelah diwarnai seperti ini, kita akan tempelkan kertas-kertas panjang seperti ini di belakang gambar domba. Setelah kita warnai, kita akan gunting bagian di kertas seperti ini menjadi panjang seperti ini ya adik-adik, di 4 sisi karena gambar dombanya ada 4. Terserah adik-adik mau letakkan di sebelah mana. Lalu di bagian atas kita beri double tip, atau bagi adik-adik yang memakai lem boleh menggunakan lem. Lalu selanjutnya kita akan pasang gambar Tuhan Yesus di atas seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini ya adik-adik. Domba ini kita masukkan ke dalam guntingan kertas yang sudah kita lubangi ini. Nah, seperti ini sehingga bisa ditarik dan berjalan-jalan, bergerak-gerak ke samping kanan dan ke samping kiri. Adik-adik boleh hias kertas putih kosong ini sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Setelah dihias, gambarnya akan jadi seperti ini. Lebih indah dan lebih menarik, bukan? Selamat mencoba ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku. Mari adik-adik, kita tutup pelajaran Biak Online hari ini dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap doa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih penyertaan-Mu pada hari ini.
Dan terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah mendampingi adik-adik BIA dalam belajar hari ini. Bapak, berkatilah adik-adik untuk menjawab panggilan menjadi biarawan dan biarawati. Semoga berkat Yesus selalu Kau curahkan untuk adik-adik BIA seluruh Indonesia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, setelah adik-adik semua berproses dalam sekolah minggu pada hari ini, sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, diakon mempunyai perutusan untuk adik-adik semua, agar adik-adik bisa lebih mengenali Tuhan Yesus sebagai guru Tuhan dan gembala kita semua. Bacalah kitab suci, terlebih bacalah Injil, agar adik-adik bisa lebih mengenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup, penebus dan juru selamat kita. Nah, adik-adik, marilah saat ini kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik dan keluarga di rumah dilindungi, diberkati, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.